Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Setelah 1 minggu kemarin anak-anak melaksanakan ulangan harian bersama, baik melalui media daring maupun media luring. Saatnya minggu ini kita kembali melanjutkan materi pembelajaran. Untuk bahasa Indonesia, kita akan melanjutkan materi teks pidato. Sebelumnya, di 2 pertemuan yang telah dilaksanakan, sudah beberapa materi dijelaskan, baik mengenai jenis-jenis pidato, kemudian ada cara memersuasi, mengidentifikasi, dan seterusnya. Kali ini kita sampai pada materi mempersiapkan naskah menulis pidato. Anak-anakku, jangan lupa persiapkan modulnya, kemudian buku paket. Anak-anak nanti bisa memperkaya apa yang Bu Guru jelaskan di buku paket halaman 43, 44, dan 45. Kemudian di modul di bagian pertemuan ke-4 dan ke-5 materinya. Materi ke-4 dan ke-5 bisa nanti dilihat kembali pada modulnya. Seperti yang sudah Bu Guru terangkan pada pembelajaran pertama dulu, bahwa kali ini kita mempelajari mengenai teks pidato persuasif yang tujuan utamanya adalah memersuasi. Supaya orang-orang yang kita ajak, yang kita beri dorongan untuk melakukan sesuatu ini bisa melakukannya dengan baik, maka pidato yang kita sampaikan pun harus mengena. Oleh karena itu ada beberapa hal sebelum nanti anak-anak menulis pidato yang harus anak-anak perhatikan sehingga betul-betul pidato yang anak-anak tulis nanti merupakan pidato yang mengena pada pendengarnya. Pertama yaitu ketika anak-anak akan menulis pidato harus mengetahui tujuannya. Jadi tujuan pidato itu harus jelas. Nah, karena topik kita adalah pidato persuasi, tentunya tujuan utama anak-anak adalah mengajak atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan suatu hal. Baik seperti yang pada pertemuan pertama dulu sudah Bu Guru jelaskan, mungkin ada yang beraspek niaga, menawarkan barang, kemudian juga misalnya ajakan untuk melestarikan lingkungan, atau mungkin ajakan untuk melakukan norma-norma tertentu. Jadi pada tujuan pidato yang anak-anak tulis kali ini, fokusnya adalah pada mengajak. Kalau tujuan sudah jelas, maka langkah yang kedua, anak-anak harus memperhatikan isi pidatonya. Karena anak-anak akan mengajak, tentunya isi pidato ini harus benar. Tidak boleh menyesatkan. Nah, untuk membuat pidato ini isinya benar, tidak berhenti pada pengetahuan yang anak-anak miliki saja. Supaya orang-orang yang akan kita ajak ini betul-betul merespon, menanggapi tentang ajakan anak-anak, maka anak-anak harus mencari sumber-sumber dari isi pidato itu, dari sumber-sumber yang terpercaya. Tentunya anak-anak sudah akrab dengan yang namanya Google atau media-media sosial lainnya yang di sana syarat dengan ilmu pengetahuan, syarat dengan hal-hal yang sifatnya menambah pengetahuan. Tidak kalah pentingnya juga apabila di sekitar anak-anak ada orang yang memiliki kemampuan, kelebihan, sesuai dengan isi yang akan anak-anak tuangkan dalam pidato, anak-anak bisa menggalinya yaitu lewat narasumber.
dengan cara mungkin mewawancarai, atau mungkin kalau orang tersebut bersedia bisa memberikan semacam catatan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, yang ketiga, hal yang harus diperhatikan sebelum anak-anak menulis, bahwa apa yang anak-anak tulis nanti, terutama nanti di dalam penyampaiannya, harus sesuai dengan pendengar. Tidak selamanya orang yang mendengarkan pidato anak-anak usianya atau kondisinya sama. Bisa jadi anak-anak itu menyampaikan pidato dengan kondisi yang bermacam-macam. Oleh karena itu, disinilah anak-anak harus pandai di dalam mengolah materi supaya isi ini bisa diterima oleh semua kalangan. Bisa jadi latar belakang perbedaan ini karena usianya. Suatu saat kita berbicara di depan orang yang usianya beragam. Di situ hadir anak-anak, hadir remaja, hadir orang tua. Nah, tentunya bahasa yang anak-anak pergunakan adalah bahasa-bahasa yang umum. Bahasa-bahasa yang siapapun bisa menerimanya. Lain halnya kalau misalnya pendengarnya seusia. Taruhlah usianya sesuai dengan usia anak-anak sekarang. Di situ boleh anak-anak menggunakan bahasa-bahasa yang populer saat ini. Atau mungkin istilah-istilah yang istilahnya ngetren di kalangan remaja. Tetapi hal itu akan tidak berlaku manakala pendengarnya usianya ada yang lebih tua atau mungkin jauh usianya di bawah anak-anak. Kemudian juga yang perlu diperhatikan lagi masalah latar belakang pendidikan dan budaya setempat. Kadangkala suatu ucapan di daerah tertentu dianggap sesuatu yang biasa. Tetapi di daerah lain dianggap itu adalah ucapan yang tidak sopan. Istilah yang tidak sopan, istilah yang dianggap kurang menghargai pendengar dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika anak-anak akan menulis pidato, jika berada di luar lingkungan tempat tinggal anak-anak, maka alangkah baiknya anak-anak mencari tahu tentang kebiasaan, tentang istilah, tentang bahasa, apa-apa saja yang di daerah tersebut dianggapnya sesuatu yang tidak layak untuk disampaikan di depan orang banyak. Kemudian hal keempat yang perlu anak siapkan, yaitu unsur menarik dari apa yang akan anak-anak tulis. Nah, menarik di sini tidak lepas dari cara memersuasi. Pada awal pertemuan dulu, Bu Guru sudah menjelaskan bagaimana kita bisa memersuasi. Bisa lewat etika, bisa lewat emosi, atau bisa lewat logika. Nah, bisa anak-anak menggunakan ketiga-tiganya dalam satu kesempatan berpidato. Tetapi bisa juga hanya memilih salah satu. Karena mungkin materi yang anak-anak sampaikan lekat sekali atau cakupan materinya berkaitan dengan salah satu cara memersuasi, misalnya saja berkaitan dengan logika. Oleh karena itu, ketika akan membuat atau mencantumkan hal-hal yang di situ tujuannya untuk menarik, jangan sampai kemudian hal itu mengalahkan dari inti pidato yang sebenarnya. Mungkin anak-anak sering berkomentar atau pernah berkomentar ketika selesai mengikuti pidato, ceramah, atau yang lainnya, anak-anak mengatakan bahwa inti yang disampaikan justru tidak mengena, banyak unsur guyonnya, banyak unsur bercandanya. Nah, ini tentunya juga tidak diharapkan. Menarik tetapi masih dalam koridor materi yang disampaikan. Artinya, ketika anak-anak menyisipkan hal-hal yang sifatnya untuk menghibur,
yang sifatnya untuk menarik perhatian, jangan menyimpang jauh, jangan melenceng jauh dari materi yang anak-anak sampaikan. Kemudian yang terakhir, apabila materi yang anak-anak tulis ini nanti akan anak-anak sampaikan dalam bentuk berpidato, maka ada satu lagi yang perlu diperhatikan, yaitu masalah intonasi, artikulasi, volume. Apa itu intonasi? Intonasi ini berkaitan dengan jenis ragam kalimatnya. Anak-anak menyampaikan satu kalimat ini dalam tujuan untuk bertanyakah, untuk memberitahu, atau untuk kepentingan lainnya. Jangan sampai ketika anak-anak ingin menanyakan sesuatu, tapi justru yang disampaikan intonasinya atau nadanya seperti orang memerintah atau orang memberitahu. Sehingga ditunggu beberapa menit, bahkan sampai memakan waktu kok tidak ada jawaban. Nah, karena intonasi yang anak-anak sampaikan tidak tepat. Kemudian yang kedua, masalah yang perlu diperhatikan ketika itu nanti berpidato, pada poin terakhir ini adalah artikulasi. Nah, artikulasi adalah ketepatan ketika anak-anak mengucapkan bunyi, baik yang melibatkan huruf-huruf vokal maupun huruf-huruf konsonan. Antara A dengan U harus jelas. Antara I dengan E harus jelas. Antara T dengan D juga harus jelas. Karena apa? Di dalam bahasa selisih satu huruf saja, maka maknanya akan berbeda. Misalnya, kata mari dengan kata mati. Itu sudah jauh berbeda, padahal hanya selisih huruf T dan huruf R. Berlaku juga untuk kata-kata yang lain. Oleh karena itu, ketika anak-anak menyampaikan pidato di depan umum, artikulasi harus jelas. Yang terakhir yaitu volume atau tinggi rendahnya suara. Isi pidatonya bagus, materi yang disampaikan juga menarik, cara menyampaikannya juga disesuaikan dengan pendengar, tetapi di dalam menyampaikan volumenya monoton. Tidak ada bagian yang diucapkan lebih lemah, halus, atau mungkin kalau bagian penting diucapkan lebih keras, atau ada unsur penegasan di sana. Nah, ini orang-orang yang mendengarkan akan menjadi bosan. Jadi kalau dalam istilah bahasanya adalah monoton, tidak ada variasi. Ketika kita berpidato, harusnya sudah menguasai mana bagian dari isi yang harus saya pelankan, mana bagian isi yang harus saya ucapkan keras, penuh semangat, atau mungkin mana bagian isi yang harus saya sampaikan dengan situasi kelakar atau bersendagura untuk mencairkan suasana. Nah, ini perlu diperhatikan ketika nanti anak-anak akan menyampaikan apa yang sudah ditulisnya ke dalam bentuk pidato yang seutuhnya. Itulah kira-kira yang perlu anak-anak siapkan ketika anak-anak akan menulis pidato, yaitu mulai merumuskan tujuannya untuk apa, ketika mempersuasi tadi yang dipersuasi apa, kemudian isinya harus benar, harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak boleh menyesatkan. Jangan sampai ketika orang melakukan anjuran anak-anak, ajakan anak-anak, justru itu merupakan suatu bentuk kesalahan. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan materi dengan pendengar, baik dari segi usia
dari segi pendidikan, dari segi latar belakang budaya, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat adalah menarik. Artinya jangan sampai isi yang berbobot tetapi dikemas dengan kemasan yang tidak menarik, baik dalam tata tulis maupun ketika nanti disampaikan kepada pendengar. Yang terakhir, jika nanti tulisan ini sudah jadi dan akan disampaikan ke muka umum atau di depan orang banyak, maka hal kelima ini yang perlu diperhatikan, yaitu intonasi, artikulasi, dan volume suara. Itulah anak-anak berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa semakin jelas untuk menerapkan apa yang menjadi tujuan utama pembelajaran kita. Jadi kali ini anak-anak baru dihadapkan pada persiapan untuk menulisnya. Sedangkan untuk nanti berpidato akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Sekian, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa dimanapun anak-anak berada selalu patuhi protokol kesehatan. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu langsung di sekolah, belajar bersama sehingga apapun yang menjadi kendala kita ketika mempelajari materi kita dapat menanyakan secara langsung. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.